Halo guys, balik lagi di Duni Channel. Kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya atau bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal grafik atau diagram. Simak terus ya. Oke, untuk yang pertama yang harus kita perhatikan biasanya adalah yang terbanyak ataupun yang paling sedikit. Seperti contoh berikut. Saya sudah menyiapkan beberapa soal. Jadi 7 dari 10 soal berdasarkan survei saya itu kurang lebih perintahnya biasanya mencari yang paling banyak atau yang paling sedikit. Memang tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Maka dari itu, analisa yang harus kita lakukan pertama ketika menemukan soal diagram batang atau diagram lingkaran atau soal grafik, itu adalah yang terbanyak dan yang paling sedikit dulu yang kita lihat. Seperti contoh soal berikut. Oke, perintahnya 다음표는 무지크시의 전화 통화량을 나타낸 것입니다. Yang kurang lebih artinya berikut ini adalah daftar pemakaian telepon dari Mas Mujik ya, atau Mbak Mujik. Si itu bisa berarti Mas atau Mbak ya. Nah di sini ada lanjutannya lagi. 전화를 가장 많이. Nah di sini kuncinya ya, 가장 paling 많이 banyak. Jadi telepon yang paling banyak, 사용한 penggunaan ya, 요일 hari, 언제입니까 kapan. Jadi di soal ini yang dipertanyakan adalah yang paling banyak. Itulah sebabnya tadi saya katakan sekitar 7 dari 10 soal itu menanyakan mengenai yang paling banyak dan yang paling sedikit. Sisanya mungkin sedikit berbeda dari itu. Makanya jika kita ketemu soal diagram batang atau lingkaran atau bentuk soal grafik, yang harus kita perhatikan pertama kali yaitu yang paling banyak dan yang paling sedikit dulu. Kalau ternyata jawabannya bukan di situ, baru kita pikirkan hal yang lainnya seperti itu. Untuk soal yang ini tadi pertanyaannya ya, berikut ini adalah daftar pemakaian telepon dari Mas Mujik. Hari apa yang paling banyak Mas Mujik ini menelpon, seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk diagram batangnya. Di sini ada 전화 통화량 atau yang bisa berarti pemakaian teleponnya ya, jumlah pemakaian teleponnya. Nah, jadi di sini untuk 월요일 atau hari Senin itu di atas 5 ya. Ini hitungannya dalam apa sih? Hanya 5 saja ya. Tidak ada per menit atau per apanya. Lalu di 화요일nya hari Selasa itu di atas 10. Lalu di hari 수요일 atau Rabu itu di segaris dengan 15. Dan yang 목요일 atau hari Kamis itu segaris dengan 20 ya. Nah, yang terbanyak yang di atas 20 itu adalah hari Jumat atau gemyoil. Di situ dia di atas 20. Maka jawabannya adalah gemyoil, yaitu di situ ada di nomor 3. Jadi jawabannya nomor 3. Ya. Untuk satu contoh soal itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang saya katakan tadi adalah benar. Ketika kita menemui soal gambar, grafik atau diagram batang dan lingkaran, yang pertama kita analisa adalah yang terbanyak atau yang paling sedikit. Oke, untuk soal yang selanjutnya mari kita coba tengok. Nah, di sini ada soal lagi ya. 다음 한국 사람들이 먹는 과일을 조사한 뼈입니다. Berikut ini adalah daftar tabel tentang buah-buahan yang orang Korea makan. Intinya berikut adalah daftar buah-buahan yang orang Korea makan. Pertanyaan intinya ada di sini. 한국 사람들이, orang-orang Korea, 가장 많이, lagi-lagi yang paling banyak. Gajangnya paling, maninya banyak. 먹는, yang makan, 과일은, buah, 무엇입니까, apa? Buah apa yang paling banyak dimakan oleh orang-orang Korea? Lagi-lagi yang paling banyak yang dipertanyakan. Mari kita lihat diagramnya ya. Di situ ada judulnya, Hangguk ini orang Korea, mani banyak, 먹는 yang makan, 과일 buah. Ya, banyaknya buah yang dimakan orang Korea, maknanya seperti itu. Di situ yang pertama sebelah kiri atas ada kita ya. Kita itu artinya yang lain-lain ya, dan lain-lain atau DLL. Lalu kita lari ke kanan ada gyul, jeruk. Ke bawahnya jeruk ada podo, anggur. Ke kiri ada sagwa, apel. Lalu ada B, buah pir.
Lalu ada boksenga, ya itu buah peach. Ada juga gum. Gum itu bisa berarti kesemek ya, buah kesemek. Nah, baru tadi yang gita dan lain-lain. Nah, dari gambar diagram lingkaran ini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak adalah gyul atau jeruk. Otomatis jawabannya adalah nomor 2, seperti itu. Oke, untuk soal yang selanjutnya ini tidak kalah menarik ya, karena ini mempertanyakan yang bukan yang paling banyak atau yang paling sedikit. Jadi analisa kita harus sedikit berubah di sini. Pertanyaannya adalah 다음 표는 영수씨의 휴대전화 사용 시간을 나타낸 것입니다. Berikut ini adalah jam pemakaian HP dari Pak Yongsu ya. Jadi intinya adalah berikut adalah daftar jam pemakaian handphonenya dari Pak Yongsu atau Mas Yongsu. Pertanyaan intinya ada di sini. Yongsu 씨는 토요일에 Mas Yongsu pada hari Sabtu 얼마 동안 berapa lama 휴대전화를 사용했습니까? Sudah pakai HP berapa lama? Nah, jadi di sini yang kita analisa bukan yang paling banyak atau yang paling sedikit. Ini yang saya sebut tadi ada soal yang sedikit berbeda dengan yang paling banyak atau yang paling sedikit. Ini adalah salah satu soal yang bentuknya berbeda. Jadi dia nggak nanyain yang paling banyak atau yang paling sedikit, tapi dia langsung nanyanya nembak ya, spesifik di situ hari Sabtu seberapa banyak. Langsung aja kita lihat daftarnya di diagram batangnya di situ ya, ada 월요일 hari Senin itu sampai angka 5 saja. 화요일 hari Selasa sampai angka 10. Hari Rabu sampai angka 5, 수요일. 목요일nya di atas angka 5 tapi tidak sampai 10. Lalu untuk gemyoilnya di atas angka 10 tapi tidak sampai 15. Lalu yang kita incar selanjutnya adalah hari Sabtu ya. Jadi di situ sampai dengan angka 20. Yang artinya di hari Sabtu yang dipertanyakan itu seberapa? Yaitu 20 angkanya ya, 20 menit. Oh, jadi ini dalam menit ya. Atas sendiri itu ada tulisannya bun ya, dalam kurung bun. Jadi ini angka-angka 30, 25, 20, 15, 10, 5 itu semua dalam menit. Yang terakhir hari Minggunya ilyoil di atas angka 20 tapi nggak sampai 25. Jadi tadi jawabannya ada di nomor 3, 20 menit. Karena yang dipertanyakan adalah hari Sabtu, seperti itu. Jadi ini adalah soal yang tidak mencari yang paling banyak atau yang paling sedikit. Salah satu soal yang cukup berbeda daripada dua soal yang kita bahas sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba analisa lagi untuk soal yang diagram batang lagi. Di sini menanyakan yang paling sedikit. Ya, jadi cukup berbeda dengan yang tadi. Perintahnya, 다음은 서울에서 지하철을 이용하는 사람의 수를 요일별로 나타낸 것입니다. Ya, berikut ini adalah daftar jumlah orang yang menggunakan 지하철 atau subway di Seoul. Di sini dipertanyakan 사람들이 orang-orang 지하철을 ya, 지하철 atau kereta bawah tanah 제일 paling 적게, nah ini sedikit ya, 타는 yang naik, 요일은 hari 언제입니까 kapan. Intinya hari apa ya yang orang itu paling sedikit naiknya. Nah, jadi di sini mempertanyakannya adalah yang paling sedikit. Tadi yang paling banyak sudah, terus yang sedikit berbeda sudah tadi ya. Nah, sekarang yang paling sedikit. Di situ ada 요일별 지하철 이용 승객수 10,000,000. Yang artinya ya, 요일별 지하철 이용 승객수 itu jumlah penumpang subway per hari. Nah, di sini bisa kita lihat di situ yang paling sedikit adalah di hari, grafiknya di hari ini ya, diagramnya di hari Minggu ya, yang paling sedikit di situ di bawah 300, di atas 200. Kalau yang lain hari Senin di atas 400, Selasa juga sama, hari Rabu juga sama, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat semua di atas 400 ya, mungkin karena hari kerja. Hari Sabtunya karena akhir pekan juga mungkin masih di atas 300, tapi paling sedikit di hari Minggu malah nggak sampai 300. Jadi pertanyaan tadi yang paling sedikit jawabannya otomatis adalah hari Minggu ya, nomor 1. Oke, untuk soal yang selanjutnya, 직장들이 어떻게 스트레스를 푸는지 조사했습니다. Telah disurvei kepada karyawan
bagaimana cara melepaskan stres. Lalu di sini 책을 읽으면서 sambil membaca buku 스트레스를 stres punen melepaskan atau menghilangkan stres. 사람은 orang 얼마나 됩니까? Berapa banyak orang? Intinya pertanyaannya berapa banyak orang yang melepaskan stres sambil membaca buku. Nah, jadi untuk pertanyaan yang satu ini dia cukup spesifik ya. Yang baca buku berapa? Jadi dia nggak nanyain yang paling banyak atau yang paling sedikit. Ini sama modelnya dengan yang nomor 3 tadi kalau nggak salah. Nah, di sini kita lihat 스트레스를 푸는 방법. 스트레스를 푸는 itu menghilangkan stres, 방법nya cara. Jadi cara menghilangkan stres. Kita lihat di sini ada 휴식 ya. 휴식 itu adalah istirahat. Nah, jadi di sini istirahat sekitar angka 8 persen. Oh, ini dalam persentase ya. Jadi 8% dengan istirahat. Lalu 음주와 흡연 ya. 음주와 흡연 itu minum alkohol dan merokok. 음주nya itu tadi minum ya. 흡연nya kan merokok. Lalu di sini ada itu untuk 음주 dan ngerokoknya dia 26%. Lalu 친구와 이야기 bercerita dengan teman itu sampai 19%. Lalu 운동 olahraga itu sampai 23%. Dan dokso itu membaca 15%. Jadi jawabannya tadi yang nomor 2, 15%, karena yang dipertanyakan adalah membaca. Kitanya itu dan lain-lain. Ya, 9%. Oke, sepertinya dengan beberapa soal yang saya jabarkan tadi sudah cukup mewakilkan bagaimana sih tips untuk mengerjakan soal diagram atau grafik ya. Karena kemarin ada yang sempat minta juga request ke saya, gimana sih Mas cara ngerjain soal grafik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu analisanya, cukup sederhana. Kita cari yang paling banyak atau yang paling sedikit, atau mungkin jika spesifik kita coba lihat ke yang diminta itu apa. Kayak tadi contohnya membaca itu berapa, terus hari Sabtu itu nelponnya berapa lama. Itu juga kita harus jeli melihat persoalan-persoalan seperti itu. Intinya dalam soal diagram lingkaran, diagram batang ya atau grafik itu semuanya menurut saya ya kurang lebih analisanya sama lah. Kalau nggak yang paling banyak, paling sedikit ya yang spesifiknya apa, seperti itu. Semoga bisa membantu ya. Jika ada hal-hal yang tidak pas saat penyampaian dari saya atau ada terjemahan dari saya yang kurang pas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Bye bye.